semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas KJ003. Di sini kami akan mempresentasikan atau menampilkan video terkait swamedikasi metode WWHM. Sebelum dari itu, izinkan kami perkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Dengan saya, Dara Puspita Putri Arifianti sebagai apoteker. Saya Cantika Zarani sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saya Anggiasa Wardani sebagai ibu dari pasien. Saya Regina Kne Putri sebagai pasien anak. Saya Clarissa Wijaya sebagai narator. Selamat menyaksikan! Pada suatu hari, seorang ibu perhatikan bahwa anaknya sedang kurang sehat. Anak tersebut mengalami batuk berdahak dan pilek selama 2 hari terakhir. Enak, tenggorokan aku gatel deh. Kamu batuk-batuknya ya? Iya, soalnya agak berdahak. Pilek. Ada pilek juga. Ya udah, Kita ke apotek aja, kita konsul sekarang. Ada taruh. Ya. Ibu dan anak kemudian datang ke apotek untuk mendapatkan pelayanan swamedikasi. Selamat siang, Ibu. Selamat datang di apotek Asa Pharma. Silakan duduk. Baik, Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya nih, saya mau lagi cek obat untuk anak saya, dia batuk dari kemarin. Untuk konsultasi selanjutnya akan saya serahkan pada apoteker. Mari. Oke, ayo nak. Misi. Iya, silakan masuk. Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan dudukin. Oke, makasih. Oke, Ibu, saya tinggal ya. Siap. Sebelum merekomendasikan obat, apoteker perlu menggali informasi mengenai pasien menggunakan metode WWHAM. Langkah pertama adalah mengetahui siapa pasien yang menggunakan obat. Selamat siang Ibu, selamat datang. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya apoteker Dara Puspita Putri Arifianti yang bertugas di Apotek Asa Pharma siang hari ini. Kalau boleh tahu Bu, siapa yang sakit ya Bu? Ini loh, anak saya lagi sakit. Kalau boleh tahu, adik namanya siapa ya? Namanya Regina. Oke, Regina. Untuk Regina usianya berapa? Usianya 11 tahun. 11. Untuk Regina berat badannya berapa ya Bu? Kira-kira sekitar 30 kg. Baik, kita 30 kilo. Setelah mengetahui identitas pasien, apoteker mulai menanyakan gejala yang dialami untuk memastikan kondisi pasien masih dapat ditangani dengan swamedikasi. Kalau boleh tahu Ibu, keluhan dari Regina apa ya? Untuk keluhannya sih dia bilang dia batuk-batuk ya, terus dia juga ada dahak. Batuk berdahak. Batuk berdahak, baik. Pilek juga? Iya, ada pileknya juga. Pilek juga ada. Kalau untuk sesak napas mungkin? Kenapa sih nggak ada ya? Nggak ada. Panas? Panasnya juga nggak ada. Panas juga tidak ada. Baik. Apoteker kemudian mencari tahu sudah berapa lama keluhan berlangsung. Kalau boleh tahu Ibu, Ade Regina sudah berapa lama ya sakit batuk pilek ini? Oh, sakitnya ini dia udah 2 harian sih. Selanjutnya, apoteker menanyakan tindakan yang sudah dilakukan di rumah untuk membantu mengatasi keluhan pasien. 2 hari ke belakang, Ibu ada cara mengatasinya mungkin? Biasa aja sih, saya pun suruh dia istirahat sama minum air putih, minum air hangat kayak gitu. Untuk menghindari kesalahan penggunaan obat, apoteker perlu mengetahui apakah pasien sedang mengonsumsi obat lain atau memiliki alergi obat. Untuk obat yang diminum sebelumnya apakah ada? Belum ada, saya belum kasih obat. Belum kasih obat. Baik. Mungkin Ade Regina ada alergi terhadap obat? Selama ini sih nggak ada ya alergi terhadap obat. Oke. Untuk riwayat penyakit lainnya? Riwayat penyakit juga nggak ada. Riwayat penyakit lainnya juga tidak ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh, apoteker menilai bahwa pasien masih dapat ditangani melalui swamedikasi dan tidak memerlukan rujukan ke dokter. Untuk Ade Regina berarti tadi sakitnya batuk pilek tanpa demam, kemudian nggak ada riwayat penyakit lainnya dan nggak ada alergi. Iya, betul. Oke. Untuk Ade Regina mungkin sudah bisa minum tablet?
Belum, berarti nanti sirup aja ya Bu yang akan kami berikan itu langsung satu. Jadi sirup itu nanti langsung obat batuk sama obat pileknya. Akan saya siapkan terlebih dahulu ya Bu. Boleh ditunggu dulu di ruang tunggu, nanti saya panggil kembali. Oke, makasih ya. Oh iya, sama-sama. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Setelah melakukan penggalian informasi menggunakan metode WWHM dan menentukan bahwa keluhan pasien masih dapat ditangani dengan sesuai medikasi, apoteker memutuskan terapi yang sesuai untuk pasien. Selanjutnya, pasien dan pendamping pasien dipersilakan menunggu di ruang tunggu, sementara obat yang direkomendasi disiapkan oleh tenaga teknis kefarmasian. Ini ya Kak obatnya. Baik, terima kasih. Oke, aku panggil pasiennya dulu ya. Silakan. Setelah obat selesai disiapkan, pasien dipanggil kembali ke meja pelayanan untuk menerima obat dan mendapatkan konseling. Atas nama pasien anak Regina. Oh iya Bu. Ayo Bu. Pada tahap akhir pelayanan sesuai medikasi, apoteker menyerahkan obat kepada pasien serta memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat, aturan pakai, penyimpanan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengobatan. Konseling ini bertujuan agar penggunaan obat menjadi lebih aman, tepat, dan efektif. Dengan nama Regina, betul? Iya betul. Usia 11 tahun. Terus berat badannya 30 kilo. Iya. Nah, di sini ada obat untuk batuk pileknya, batuk berdahak dan pileknya, dan minumnya ini 5 mili. Di sini udah ada sendok takarnya. Ya. 5 mili itu segini nih, ada garisnya. Oh, oke. 5 mili ya. 5 mili. Diminumnya itu 3 sampai 4 kali sehari. 5 mili segini. 5 mili itu ya, 5 mili itu setara sama 1 sendok teh. Oh, oke. 3 sampai 4 kali sehari. Nah, diminumnya itu sesudah makan. Oke, itu sudah makan. Untuk jeda waktunya apakah Jeda ada? waktunya misalkan mau diminumnya 3 kali. Kalau jeda waktu 3 kali berarti diminumnya tiap 8 jam. Terus kalau misalkan 4 kali diminumnya tiap 6 jam. Oh, oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Untuk penyimpanannya bagaimana ya? Untuk penyimpanannya itu di suhu ruangan aja, di tempat biasa aja, nggak perlu di kulkas pun juga nggak apa-apa. Oke. Terus kalau misalkan ada Regina, terus udah sembuh gitu, terus obatnya masih ada. Ini jangkanya cuma sampai 4 bulan setelah dibuka tutupnya. 4 bulan aja ya? Nah, terus setiap kali sebelum diminum jangan lupa dikocok ya Oh, oke. botolnya. Begitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin? Udah cukup. Sudah cukup. Lagi. Oke. Ibu, ini obatnya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, Sudah. tidak ada. Oke, baik. Semoga sembuh. Oke, makasih. Selamat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum